acuh tak acuh dengan penderitaan orang, acuh tak acuh tidak peduli kepada orang lain, karena kita menganggap mereka itu bukan saudara kita. Padahal dari awal Rasulullah sudah bersabda kita itu bersaudara. Kulukum, firman kepada semua manusia, mencaci, saling perang dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat seperti itu. Tapi juga bisalah sebagai apa namanya pemberian ini kok hamba-hambaku tidak ada yang mendekat. Semuanya kok dunia saja. Seolah-olah orang yang sudah mengatakan Allahu Akbar sendiri tidak tahu besarnya Allah. Semuanya sampai di dalam beribadah pun sendirian. Kita kemarin itu kan sibuk, kadang-kadang nggak jelas sibuk apa sih, sana kemari kayak orang main bola. Bola dikejar, sudah ketangkap ditendang lagi. Itu bisa juga dilihat seperti itu. Tergantung apa yang menjadi keyakinan. Gimana? Atas sebuah perspektif yang menurut banyak yang selama ini ahli para pengamat sosial apa arah dari ini semua. Maka memang perspektif yang sangat melegakan terutama kami semua juga di alam saudara pada umumnya. Pertanyaan selanjutnya, Bang, sepanjang pengetahuan dan apa yang Abah alami sendiri sepanjang hidup atau mendapat cerita langsung dari para bispo, apakah pernah terjadi fenomena, mungkin skalanya berbeda, tetapi fenomena wabah yang juga memukul mental dan psikologi? Di satu daerah yang namanya Amwas, itu mulai tumbuh itu virus apa tahun besar sekali yang dijuluki Rasulullah sebagai Aminul Ummah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang konon pamerkan malaikat-malaikat karena ilmunya. Pada waktu itu terjadi taun yang kemudian dikenal sebagai taun Amwas. Kalau sekarang tadi sampai mengatakan itu ada 19.000 sekarang ini. Pada waktu itu yang meninggal tidak kurang dari 30.000. Di antaranya adalah sahabat besar Ubaidillah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, dan banyak lagi tokoh-tokoh besar. Pada waktu itu orang diingatkan, para sahabat-sahabat diingatkan kepada dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza sami'tum at-ta'un fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a fi ardin wa anta fihi wa anta fi antum fiha fala tahruju. Jadi kalau mendengar wabah di suatu tempat, Anda jangan masuk. Tapi kalau Anda di dalam, jangan keluar. Maka Sayyidina Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, segala macam itu tidak keluar dari Amwas, tidak keluar dari Syam. Sementara jemaah enggak baca tarikh saja. Jadi pada tarikh itu sudah terjadi pada waktu itu. Pada waktu Amwas itu sudah tidak ada Jumatan. Karena apa? Karena kaidah sudah 17, abad ke-17 yang lalu. Itu sudah terjadi dan memakan sampai 30. Dan yang unik itu adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tidak mau keluar. Dan kalaupun dia terkena itu, beliau ingin supaya mendapatkan bagian yang terbanyak. Maksudnya apa? Karena beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang terkena wabah itu matinya mati syahid. Sehingga Mu'adz bin Jabal
Mu'adz bin Jabal banyak keluarganya yang ikut terkenal. Jadi apa namanya, kita tidak usah kaget-kaget. Ini soalnya yang kita menjadi bingung ini harus dicatat ya. Sebetulnya dalam kondisi, khususnya dalam kondisi seperti sekarang ini, sudah berhentilah. Orang yang tidak ahlinya tidak usah bicara. Kita itu kadang-kadang karena dia profesor hukum, dianggap dia ahli segala macam. Sehingga dia bicara ekonomi, bicara politik, bahkan bicara agama. Profesor ekonomi, Anda seperti Anda ini ekonom, ya, itu memang ahli sampean. Nanti kalau saya tanya soal ekonomi kepada Anda, tapi sampean jangan fatwa agama lah, karena Anda tidak punya kapasitas itu. Gitu. Kalau tanya agama, ya Profesor ya jelas itu kan, dia adalah seorang ahli tafsir yang terkenal di dunia sebagai tokoh kehormatan di Al-Azhar Syarif Mesir. Juga kalau bicara sekarang ini kan yang tidak ahli kesehatan ngomong soal kesehatan. Anda ada yang penjual obat, jual obat di pasar itu, kalau ngomong soal kesehatan, bagaimana? Tapi akan ketawa. Jangankan penjual obat, mahasiswa fakultas sudah semester 5, itu semester 5 loh ini. Itu kalau ngomong soal virus, soal sel-sel segala macam diketawain orang. Apalagi sampai nyuntik. Padahal sudah semester 5 itu. Tidak boleh nyuntik. Nah sekarang ini semua orang bisa bicara agama. Sanatnya kemana, ilmunya apa saja, itu bisa bicara. Semua orang bisa bicara agama. Ini sih kacau. Biarlah yang agama bicara agama, namanya agama. Yang kesehatan bicara soal kesehatan, yang ahli ekonomi bisa soal ekonomi. Karena ini luar biasa mengenai hal macam kehidupan kita semua. Nah, itu diserahkan aja. Terus sekarang juga pers ini, terutama TV-TV itu dibaca orang banyak. Itu talk show yang ngundang semua orang yang terkenal saja, itu sudah. Kalau ini membahas soal corona, ya sudah cari yang ahli kesehatan, yang ngerti persis soal corona. Terus yang kalau dikait-kaitkan dengan sembahyang Jumat, ambillah ya yang betul-betul ulama yang mau dikaitkan ekonomi, ambillah. Jangan asal terkenal. Terus ngapain? Sudah dipanggil yang hakim. Enggak. Jadi akhirnya masyarakat itu aneh saja karena gara-gara mendengar ini. Nanti itu disebarkan di grup WA. Omongannya yang enggak jelas, omongannya siapa. Nah ini mestinya pemerintah ini yang harus didengarkan, karena pemerintah ini yang paling bertanggung jawab kehidupan rakyat. Maka pembantunya itu kan banyak, ada ahli kesehatan, ada menteri yang diangkat sebagai ngurusi kesehatan kan mesti ngerti kesehatan, menteri kesehatan. Menteri ekonomi itu disuruh ngomong. Nggak tahu kalau menteri agamanya, nggak tahu saya. Tapi kan mereka mempunyai pembantu yang bisa, ya. Jadi ada yang sudah mungkin dilupakan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazisa. Kalau perkara urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saja, rusak. Jadi masing-masing ahliannya sajalah, keahliannya saja. Kalau dia tahu diri lah, tahu diri.
Kalau mahasiswa baru tingkat berapa, sanawiyah aja belum tutup, lalu terus berfatwa tentang soal agama, itu juga lucu gitu. Bukan hanya lucunya yang penting di sini, tapi membingungkan orang yang lebih bodoh lagi. Saya kira itu. Memberikan mengenai pelajaran dari masa lalu bahwa ternyata seperti fenomena untuk kota, orang kota tetap dari kedatangan dengan kepergian supaya tidak menular ke daerah lain, ternyata terasa sekali ya Bang, bagaimana supir online, pegawai restoran, pegawai hotel, pegawai penerbangan, maskapai penerbangan ini bisa berdampak secara langsung kepada apa namanya sehari-hari secara fisik, tetapi juga bisa menggoncangkan psikologis mereka. Dari yang disampaikan para ahli, virus ini pertama kali masuk ke Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret. Perkiraan bisa berjalan hingga 4 sampai 6 bulan jika kondisinya kurang baik, bisa sementara pemerintah juga sedang terus mencari bagaimana untuk mengatasi semua. Intinya kita semua dalam kebingungan apa? Dalam situasi secara spiritual, secara rohani, apa yang kita semua mesti lakukan untuk bersama-sama melewati hari-hari yang tidak akan mudah dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya kan, ini ya, ikhtiar kita itu harus double. Ikhtiar kita harus double. Ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Salah satu pelajaran dalam tanda kutip, adanya virus corona ini. Orang-orang memperhatikan orang lain terdampak. Dan itu jangan hanya berhenti kita peduli dan hanya kepingin bantu tapi tidak bantu. Kita harus bantu. Bantu siapa yang bantu? Pertama kali pemerintah. Kalau kurang bisa minta masukan dari para ahli-ahli yang diperlukan. Ahli ekonomi, ahli kemasyarakatan, ahli kesehatan, ahli semua diajak bicara kalau memang tidak mencukupi apa yang menjadi pembantunya. Misalnya ikut membantu mereka dengan cara mencari dana untuk membantu mereka-mereka yang dilihat, memberikan masukan kepada mereka. Yang ahli apa saja. Kalau tidak ahli tidak usah. Kemudian setelah kita melakukan ikhtiar-ikhtiar secara bersama-sama, jangan ada yang nyinyir dan bicara yang enggak lah soal ini. Semuanya bersatu padu seperti pada zaman itu. Semuanya bersatu padu. Kalau tidak Jumatan ya Jumatan. Sekarang ini ada yang sok-sokan paling takut kepada Allah Ta'ala, itu pamer takut. Dan apakah di Nabi itu tidak takut Tuhan? Kok mengatakan supaya kita itu menjauhi orang yang sakit, supaya tidak ketularan. Jadi supaya tidak ketularan kan itu, yang di dalam tidak boleh keluar, orang yang luar tidak boleh ke dalam. Itu semuanya apa enggak punya Tuhan? Justru mereka mempunyai Tuhan dan mengikuti tatanan-tatanan yang diatur oleh Tuhan. Tuhan mengatur manusia ini karena manusia itu dicintai oleh Tuhan. Bukan Tuhan perlu sama manusia, bukan Tuhan perlu diibadahi, tapi untuk kepentingan kita semua. Nah, yang mudah, ya jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Tuhan itu memberikan agama ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dicontohi oleh Rasulullah sendiri dengan perilaku, sikap keberagamaan yang mudah. Sampai beliau ngendiko saja, tidak ad-dinu yusrun, tapi innad dina yusrun. Sungguh
agama itu mudah. Tapi yang mempersulit malah yusaddadinu illa ghalab. Yang mempersulit dia akan kewalahan sendiri. Yang usah dipersulit lah. Kita pergi perjalanan jauh, yang semula kita diwajibkan 4 rakaat, bisa kita korting 2 rakaat saja, namanya qashar. Malah kita bisa gabungkan asar dan zuhur, kita sebut jamak qashar. Kita puasa tapi pergi jauh, ngorong, kita bisa muka, nanti diganti pada waktu yang lain. Kita sudah tua, tidak kuat, bisa bayar fidyah. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita tidak usah terlalu wah, masa sama corona aja takut, sama Tuhan tidak takut. Justru kita itu takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Nah, makanya kita itu oleh kiai-kiai kita yang dulu-dulu itu diajarinlah kalau dalam keadaan musibah supaya sabar dan mendekatlah kepada Tuhan. Masa kayak begini gamblangnya pelajaran dari Allah, kita tidak bisa membacanya. Kita masih tetap ego kita yang tidak mendekati Allah. Ini disuruh bersendiri di rumah. Ini apa sih tujuannya? Antara lain yang terpenting supaya kita berdekatan dengan Allah. Kita mendekat kepada Allah. Jangan terus ngandalkan orang banyak, ngandalkan bolos itu. Gusti Allah yang harus diandalkan. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Kiai-kiai banyak memberikan ijazah itu banyak sekali. Yang mudah, ini yang mudah, paling mudah itu adalah membaca selawat Nabi dan istighfar. Kenapa istighfar? Karena bisa baca di Al-Quran itu bahwa Tuhan tidak akan menyiksa. Jadi kalau ini pelajaran tidak sampai siksaan, nanti tidak ada yang sampai banyak korban, mudah-mudahan segera hilang, karena ini bukan siksa. Siksa Tuhan tidak akan datang selama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah kita. Tuhan juga tidak akan menyiksa selama kita beristighfar. Bahum yastaghfirun. Wa anta fihim, wa anta ya Muhammad fihi, atau bahum yastaghfirun. Kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kaum, Tuhan tidak akan menghukum kaum itu, tidak akan menyiksa kaum itu. Kaum itu beristighfar, memohon ampunan menyiksa kaum itu. Istighfar. Nah, untuk mendatangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha dengan membaca selawat sebanyak-banyak. Membaca selawat sebanyak-banyak. Supaya kehadiran Rasulullah membuat siksa Allah tidak turun. Selawatnya tidak membutuhkan suci. Tidak harus suci. Tidak harus duduk. Tidak harus habis sembahyang. Setiap saat, setiap kondisi, kecuali ke toilet, kita boleh baca. Sambil tiduran boleh, sambil naik kereta ojek boleh. Selawat. Selawat apa? Selawat yang Anda sukai. Selawat yang Anda hafali. Selawat apa? Bisa selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dibaca ketika mulut angkuh. Daripada untuk ngerasani orang, lebih baik untuk selawat. Bisa assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selawat apa saja lah. Bisa selawat Ibrahimiyah yang kita biasa sholat membacanya pada waktu tahiyat itu. Sembarang selawat. Istighfar. Ketika kita beristighfar, jangan ingat corona. Jangan ingat siksa Allah. Tapi ingat dosa kita. Karena astagfirullahaladzim itu memohon ampun pada Allah. Bukan memohon sesuatu. Memohon ampun. Banyak orang-orang membaca doa, membaca selawat, membaca zikir, itu teringat hajat. Bahkan orang syukuran dengan niat supaya dapat tambahan, la in sakartum la azidannakum. Selawat
agar hidupnya enak. Jadi kalau selawat ya ingat Rasulullah, kalau istighfar apa namanya memberikan doa-doa. Saya kemarin mengunggah Hizib Bahar Imam Syadzili, juga Hizib Autadnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga apa namanya ijazahnya yang udah juga ijazahnya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, itu apa namanya itu salamun apa itu sudah saya bilang yang di surat Yasin ini. Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim 280. Nah itu, tapi yang penting tadi itu istighfar. Istighfar itu penting sekali. Kita masalkan istighfar itu. Jangan-jangan karena dosa kita ini maka semuanya terjadi. Mudah-mudahan Allah apa namanya mengembalikan rahmatnya kepada kita, segera menghilangkan semua ini dari dunia karena kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita. Terakhir sebelum kami memohon doa dari Abah adalah pertanyaan mengenai Ansor, juga banyak yang lainnya selain harus menjaga keselamatan sendiri, tetapi aku juga perlu membantu masyarakat. Sama juga dengan tenaga medis, pelayan publik yang harus masuk ketika yang lain harus tinggal di rumah, mereka tetap harus masuk. Masinis tahap pilot kami laporkan banyak yang turun sosialisasi, membagikan hand sanitizer, melakukan penyemprotan apa namanya disinfektan di masjid-masjid. Ini semua tetap resiko yang kami ambil karena ini bagian dari komitmen kami semua terhadap kemaslahatan Pak. Jadi kira-kira jika situasinya seperti ini, bagaimana Abah memberikan semacam pendorong semangat buat kita semua? Iya, itu apa namanya, para dokter-dokter dan petugas-petugas medis yang berjuang di garda depan untuk melawan ini, itu luar biasa mulianya. Kalau yang terkena saja syahid, ya itu luar biasa. Jadi apa namanya, ini kan menunjukkan kita sekarang tahu siapa yang besar manusiaannya, siapa yang tipis. Ada orang yang begitu peduli, bahkan terjun untuk menolong sesama. Tapi di samping itu ada juga yang memancing di air keruh atau bahkan sama sekali tidak punya beri kemanusiaan. Nah ini Ansor supaya ikut. Jadi makanya tadi saya usulkan apa yang bisa Ansor lakukan. Bisa mengumpulkan dana. Itu kan sekarang sudah ada itu, ya, mengumpulkan dana untuk mereka semua yang berjuang untuk melawan virus ini. Bisa juga untuk tadi itu nyemprot di sana sini, tapi juga harus dilengkapi dengan apa namanya prasarana yang bisa membantu mereka menjaga dirinya, dan itu harus ahlinya yang diberitahu. Saya kalau mau nyemprot di daerah ini segini-gini, saya harus pakai apa, saya bagaimana, tapi itu harus dilakukan. Jadi apa sih? Ini persoalan manusia. Terakhir apa? Kami mohon doa wabil khusus untuk para tenaga medis yang sekarang laksana sedang menghadapi peperangan, para masyarakat yang tidak punya pilihan di tengah risiko yang besar tetap harus keluar rumah untuk mencari rezeki, para aparat pemerintah yang tidak kenal libur untuk mengamankan kita semua, dan terutama juga para anggota Ansor, kader Ansor, seluruh tanah air dan tentu masyarakat pada umumnya, terutama para golongan masyarakat yang mungkin mengalami situ pendapatannya, kehidupannya dari kegiatan Nasdem. Mohon doanya bahwa kami semua.
Ya, saya setiap sholat saya mendoakan semua orang. Saya mendoakan mereka semua. Jadi kita juga mestinya harus setiap sholat kita mendoakan saudara-saudara kita semanusia. Apapun kita doakan, terutama mereka yang berjuang di depan itu, supaya Allah memberi kekuatan pada mereka. Ini Ansor dan mereka yang mengalami kesulitan, apakah kesulitan karena tugas menghadapi virus ini, atau kesulitan hidupnya dampak daripada, kan selalu memanggil-manggil Allah dengan asmanya yang agung, ya Qawi, yang menguatkan kita. Kita panggil ya Latif supaya berbelas kasihan kepada kita. Ya Qawi ya Matin, ya Qawi ya Matin, kita baca berulang-ulang ketika kita merasa lemah. Ketika kita merasa tertekan, kita mengatakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Se-Indonesia bahkan sedunia. Karena ini semua menyangkut kita semua. Mudah-mudahan, itu lagi sekali lagi, mudah-mudahan semua yang terdampak, baik dampak ekonomi maupun dampak kesehatan, segera diberi perlindungan, diberi rahmat, dilepaskan dari kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang berjuang diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tetap terus berjuang untuk kemanusiaan ini. Dan mudah-mudahan pemerintah juga diberi taufik dan hidayah, Indonesia diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, dan kita menjadi orang-orang baru yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Semoga di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal syukur, ya Rabbana lakal sana, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi'at wa tanfa'una biha indaka alam darajat wa li'una biha asal ghayat min khairat wa hiyati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub ya dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Qabid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif 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 ya Khabir ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim ya Azim. Ya Qawi ya Matin 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 ya Wali ya Hamid ya Mughni ya Mubdi ya Mu'in ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum 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 ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bari ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar 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 ya Mani nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib lahana kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil mu'azzam wa sabil masani minal Qur'an wa bisril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma tina Indonesia hadhihi khassah biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal
innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Abah atas semua pandangan, nasihat, doa buat kami semua. Doa tayang kami jika kami bertambah salian. Semoga Abah terus sehat menemani kita. Amin, amin, amin. Salam untuk semua anggota Ansor dan Bansel dan semua warga Nahdlatul Ulama dan semua warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.